Hai teman dekat ceritaku, saya Imelda Tahir akan bercerita tentang lika-liku sosok seorang selebriti, ceritaku cerita inspiratif tanpa gosip. Dia kan terlalu mendengar image yang aneh-aneh gitu, yang mungkin tuh salah satu yang membuat mama nggak setuju dengan dia mendengar image-nya itu image yang awam kebanyakan gitu loh. Jadi aku kebawa-bawa sama mama kamu. Apaan? Langsung kabur ke Jakarta, kita nggak tahu nyari kemana. Akhirnya ketemu juga dia kos sama temennya. Wajah tampan Dwi Andika tentu tak asing lagi di layar kaca. Wajah yang selalu menebar senyum dan kehangatan canda ini ternyata dikenal sebagai anak yang pecicilan sejak ia berusia dini. Di usianya yang belum mengerti apa-apa itu pula, benih-benih bakat bersemai dan tumbuh dengan baik. Lalu bagaimanakah Dwi Andika menemukan talenta luar biasa sebagai model dan pemain sinetron? Simak ceritanya berikut ini. Mewujudkan mimpi bagai mendayung sampan di luas samudra tak bertepi. Ini juga kiranya yang dirasakan oleh Dwi Andika, model sekaligus pesinetron kelahiran Bandung, Jawa Barat 26 tahun silam, yang juga mulai merambah dunia tarik suara. Sebuah single religi bertajuk Amin di tahun 2012 semakin membuktikan keseriusannya di bidang musik. Keberuntungannya bermula dari masa kecil, ketika ia telah gemar tampil di depan umum. Masa kecil yang menyenangkan, itulah cerita yang diukir Dwi Andika. Masa kecil di Bandung yang jelas menyenangkan karena dia termasuk orang yang suka banyak teman gitu. Bercicilan kemana-mana, nggak bisa diam. Dan dari kecil, dari kecil emang karena punya banyak teman, tapi bukan tipe orang yang suka main-main ke komplek, dalam arti main-main keluar rumah. Aku lebih suka menghabiskan waktu itu di rumah, nonton film, nonton sinetron, nonton apalah segala macam acara-acara anak kecil. Dikenal sebagai anak yang pecicilan, menjadi cikal bakal yang memupuk bakatnya tumbuh dengan pesat. Di usianya yang belum mengerti apa-apa, Andika telah gemar bergaya di depan kamera foto. Inilah bakat terpendam Dwi Andika yang juga dilihat jelas oleh Ibu Ning, direksi di salah satu majalah terkemuka. Kalau Andika itu juga dia sebenarnya dia punya yang terpendam, jadi bakat-bakat terpendamnya dia nyanyi. Nah dia tarik suaranya itu kemarin juga diawalin di Aneka. Karena nggak tahu kenapa punya bakat aku sih ngerasa dari kecil aku udah punya nemuin bakat di situ ya. Ada istilahnya, ada jiwa entertainnya gitu, karena aku suka berfoto gitu. Aku juga pernah ikut-ikutan lomba nyanyi, lomba fashion show, terus lomba-lomba apa aja lah gitu, kayak misalnya lomba bacain acara dan segala macam gitu. Walau kedua orang tuanya bukanlah dari kalangan selebritis, bukan berarti mereka tak mewarisi keahlian yang kini dimiliki oleh Dwi Andika. Setidaknya dari kedua orang tua itulah ia menemukan keberanian untuk tampil di depan banyak orang. Kalau kata mama bilang sih, katanya turunan dari mama. Kebetulan mama, papa semua suka nyanyi gitu. Istilahnya mereka emang suka tampil sih. Terus juga papa suka berpresentasi sama orang-orang gitu. Jadi pada dasarnya ya darah seninya sih, kalau darah seni sih nggak terlalu seni banget. Cuman kalau darah tampil, maksudnya tampil itu darah eksis. Kebetulan kakak saya dulu pernah jadi waktu mau jam priangan dia terus ikut sinetron. Terus kakak saya yang nomor 4 juga model di Jerman, pernah ikut model di Jerman. Bakat terpendam yang mulai menemukan jalan keluar. Tak kalah ia mulai dihadiahi berbagai piala dan penghargaan. Dari banyak ajang yang ia ikuti, Dwi Andika tak pernah absen mengukir prestasi. Setiap ikut lomba, selalu ada piala. Inilah kenangan manis yang menguak rasa bangga sang ibunda tercinta. Mulanya nggak tahu, karena dia ngumpet-ngumpet. Kalau pulang tahu-tahu udah bawa ini aja piala, selalu juara pertama.
Alhamdulillah juara ke-1 terus. Kalau lomba-lomba dulu pernah 3 tahun atau 4 tahun ditawarin iklan susu ya dulu. Tapi Dikanya nggak mau, dia masih kecil mungkin ya. Terus dia TK udah bisa ngajar apa sih dulu mah, kalau untuk panggung-panggung 17 Agustusan tuh dia udah bisa ngajar orang gitu. Talenta Dwi Andika juga tak tumbuh subur begitu saja. Ada kerikil-kerikil yang terkadang memicu konflik keluarga. Bakat yang mengendap dalam jiwanya seketika memberontak tatkala ia sempat ditentang oleh kedua orang tuanya. Benarkah jika pesinetron kelahiran Bandung, Jawa Barat ini sempat hijrah ke Jakarta tanpa sepengetahuan orang tuanya? Dan bagaimana dengan cita-citanya? Simak ceritanya setelah yang berikut ini. Sama bapaknya kan nggak boleh dulu, ya dia kabur ke Jakarta. Gemerlap dunia hiburan yang tak jarang membuat orang tersesat jalan, ternyata juga pernah membayang dalam benak kedua orang tua. Dan almarhum ayahnya lah yang paling berteriak lantang menentang hasrat Dwi Andika. Itu pasti atas kemauan diri sendiri gitu, karena waktu dulu orang tua nggak setuju dengan dunia yang seperti itu gitu. Karena apa? Karena mungkin orang tua ya, bapak khususnya beranggapan seorang laki-laki adalah faktor pendidikan yang diutamakan gitu. Status sekolah adalah diutamakan. Jadi sebisa mungkin sekolah gitu, belajar yang benar gitu. Jangan mikir macam-macam dulu deh gitu. Kejar prestasi. Bapaknya mengharapkan jadi orang yang minimal sarjana lah ya. Semua orang tua mengharapkan anaknya jadi semua. Tapi ini Dika dari kecil udah beda bakatnya, jadi di bidang gitu. Ditentang, Dwi Andika tak patah arang. Ia terus berjuang mendayung sampan cita-cita sekuat tenaga. Meninggalkan rumah tanpa sepengetahuan orang tua untuk mengikuti kompetisi di Jakarta. Ia lakukan sebagai pembuktian. Sama bapaknya kan nggak boleh dulu, ya dia kabur ke Jakarta ikut cover boy ya, cover boy. Dia, di Bandung sekolah tuh 3 bulan ya SMA, langsung kabur ke Jakarta. Kita nggak tahu nyari kemana. Akhirnya ketemu juga dia kos sama temennya. Terus ikut cover boy, mungkin di situ bapaknya sudah mulai ini lunak gitu. Ya setelah karena mungkin orang tua melihat aku sumekeh dengan bakatku ini gitu, dengan kegiatanku seperti ini, dan akhirnya lama-kelamaan orang tua mulai setuju. Sukses yang tidak mudah. Dwi Andika meretas karirnya dari titik terbawah. Kerja kerasnya kini berbuah kesuksesan dan ketenaran. Ketika semua mimpi menjadi kenyataan, ia tak pernah menyangka bahwa wajahnya kini menjadi langganan di layar kaca. Bangga banget ya, karena apa? Karena itu dia. Aku merasakan karir aku dimulai dari nol ya, dimulai dari figuran, atau kalau figuran sih ya udah masuk ke lokasi ya. Aku dimulai dari ikutan perlombaan seperti apa gitu, dari mulai tingkat kecamatan sampai tingkat se-Bandung lah pokoknya tuh sama dia nih ya. Jadi aku merasa ada rasa kebanggaan sendiri yang sangat-sangat bangga, luar biasa gitu ya. Gimana sih kalau kita merasakan mimpi menjadi kenyataan dan menjadi peran utama atau menjadi tampil di televisi aja, itu adalah mimpi yang menjadi kenyataan. Cita-cita Dwi Andika tak berhenti sampai di dunia model dan peran semata. Memikat banyak orang lewat suara adalah mimpi yang kini ia damba. Bersama sang kekasih hati, Irma Darmawangsa, Dwi Andika kembali mewujudkan cita-citanya.
Ya aku mau memberikan influence ke masyarakat gitu kan. Ini loh, ya memang kan Dika kan pekerjaannya entertainer, tapi kan di luar jalur dangdut kan, dia pesinetron, presenter gitu kan. Pokoknya di luar dari dangdut lah. Nah, aku mau menginfluence kepada yang lain. Oh dia aja mau kok nyanyiin dangdut nggak gengsi. Kenapa yang lain mesti gengsi? Aku mau seperti itu intinya. Dia selalu ngomong ke aku nggak pede karena merasa suaranya bukan suara dangdut. Tapi kan aku bikin musiknya ini kan memang bukan terlalu dangdut. Ini musiknya kan yang energik kan. Dan dia punya tempo juga tempo staccato yang patah-patah gitu, nggak yang panjang. Jadi ya aku bilang bisa kok kamu nyanyiin kayak gini, dan nyanyiin aja dengan gaya karakter kamu sendiri tanpa harus memaksakan karakter orang lain. Sukses mewujudkan cita-cita, Dwi Andika juga disorot lewat lika-liku asmara. Ayushita dan Poppy Bunga adalah dua artis cantik yang sempat terpanah asmara. Ketika hubungan itu tak beranjak kemana-mana, Dwi Andika kini justru merajut kasih dengan penyanyi dangdut Irma Darmawangsa. Bukan perkara mudah untuk menggapai bahagia tanpa adanya restu dari sang ibu. Apa sesungguhnya yang membuat Ibunda Dwi Andika tak menyetujui hubungan anaknya tersebut? Simak ceritanya setelah yang berikut ini. Dia kan terlalu mendengar image yang aneh-aneh gitu, yang mungkin tuh salah satu yang membuat mama nggak setuju dengan dia mendengar image-nya itu image yang awam kebanyakan gitu loh. Jadi aku kebawa-bawa sama mama kamu. Apaan? Cinta adalah warna. Itulah gambaran yang diberikan Dwi Andika. Gambaran yang tak salah kiranya jika mengingat bukan 1-2 artis muda yang ia buat terlena. Menurut aku cinta juga adalah warna dalam kehidupan. Gitu. Ya itu dia, pengertian cinta adalah warna kehidupan gitu. Yang bisa mewarnai kehidupan, yang bisa mewarnai, yang bisa mencerahkan dalam hari-hari, yang bisa mengisi dalam setiap waktu gitu. Tapi kalau yang benar-benar pacaran, yang aku sudah mengenal apa artinya sayang sih, apa artinya yang namanya pacaran yang sebenarnya seperti apa gitu, positif ya. Ya dari Ayu gitu, dan lumayan lama lah 2 tahun. Untuk memahami hatimu di sana. Warna yang muncul dari beberapa mantan kekasih Dwi Andika seperti Ayushita dan Poppy Bunga. Warna yang ternyata tak bertahan selamanya. Dwi Andika dan 2 mantan kekasihnya ini harus terpisah, namun tak menyimpan amarah. Dika tuh sangat sangat pantas untuk disayang orangnya gitu. Jadi memang karena baik, dia perhatian orangnya gitu. Cuma karena waktu itu ada satu dan lain hal yang memang tidak bisa disatukan. Susah kalau misalnya mau dipaksain kayak gimana juga ya udah gitu. Yang penting daripada kalau diterusin malah jadinya ribut gitu ya, takutnya apa gimana. Jadi lebih baik kita kayak sekarang aja gitu. Dan waktu ngejalanin sama Dika pun ya serius. Awalnya pun dari situ, waktu aku syuting sama dia aku udah punya pacar sebenarnya. Dan aku udah ngerasain chemistry itu antara aku sama Dika, tapi aku masih nahan karena aku masih punya pacar gitu. Mungkin gak sih yang rasa gue rasain sekarang tuh bener kalau gue bener sayang sama Dika. Setelah beberapa kali rajutan cintanya kandas, Dwi Andika kini menambatkan hati pada penyanyi dangdut Irma Darmawangsa. Cinta yang justru menyulut silang pendapat dengan sang ibunda tercinta. Predikat penyanyi dangdut yang terkadang dipandang sebelah mata masih dipertanyakan oleh Ibu Andika. Gue bakal banyakin kegiatan-kegiatan positif sama Irma gitu, supaya gue bisa menghancurkan benteng pertahanannya dia. Dalam arti dia kan terlalu mendengar image yang aneh-aneh gitu, yang mungkin tuh salah satu yang membuat mama nggak setuju dengan dia mendengar image-nya itu image yang awam kebanyakan gitu loh. Jadi aku kebawa-bawa sama mama kamu. Apaan?
ya tentang image penyanyi dangdut begini lah, begini. Jadi ya aku bawa-bawa gitu kan. Iya. Kamu iniin kek biar aku nggak. Ini jadi berantem depan kamera nih. Tapi yang jelas ya mungkin dengan adanya si tahu tempe ini, gue pengen bikin ini bukan dangdut yang seksi, tapi dangdut yang energik, yang ABG banget, yang remaja banget gitu, yang semua kalangan sebenarnya bisa masuk gitu. Ketika cinta adalah pengorbanan yang harus diperjuangkan, maka Andika bertekad untuk meruntuhkan pandangan miring yang lekat di pundak Irma. Baginya, inilah bukti ketulusan cinta yang ia rasa. Dengan adanya begini ya kita paham lah, namanya suatu hubungan kan pasti ada kerikil-kerikil kan. Ya itu wajar lah, yang penting masih bisa kita atasi ya, mudah-mudahan sih. Amin. Bisa diatasi mudah-mudahan. Ya kalau mau ngomongin soal masalah serius sih pasti pengen serius lah ya, namanya hubungan ya. Kalau misalnya kita nggak bisa bilang serius berarti kita nggak punya future, kita nggak punya target untuk masa depan kita ke depannya. Ya gue pengen serius, tapi kalau ngomongin soal proses sih ya banyak banget sebenarnya proses yang harus dilalui. Ya terutama dari pihak guanya ya, dari nyokap gue. Ya semoga gue bisa meyakinkan nyokap aja deh. Yang namanya orang kan bisa berubah pikiran ya gitu. Jadi gue menunggu itu, tapi dengan perilaku dan kelakuan kita pun baik di mata dia, merubah image seseorang menjadi baik di mata mamaku. Di sela perjuangan untuk mewujudkan segala mimpi-mimpinya, Dwi Andika tidak begitu saja melupakan keluarga yang telah membuatnya jadi seperti sekarang ini. Ia terus berbagi cinta, begitu juga harta dengan keluarga tercintanya. Lalu apakah kata orang-orang terdekat Dwi Andika melihat keteguhan hati pesinetron ini? Simak ceritanya setelah yang berikut ini. Kerja bukan secara personal yang aku harus dapetin, yang aku nikmatin secara personal, tapi aku juga kerja yang aku nikmatin adalah bersama keluarga gitu. Jadi keluarga pun harus menikmati hasil dari aku gitu. Tidak ada sesuatu yang sia-sia di dunia ini. Susah payah di masa lampau, kini terbayar sudah. Dwi Andika berhasil membuktikan bahwa ia mampu mengubah mimpi jadi nyata. Kenyataan yang turut serta menambah pundi-pundi hartanya. Sekarang kan jarang susah ya untuk gitu kan, jika orang sibuk sekarang udah punya masyarakat lah ya, kadang-kadang dukanya sedih, tante tuh sedih ya kadang-kadang. Sekarang susah yang ngumpul sama Dika gitu. Kalau sukanya ya alhamdulillah Dika mungkin sekarang jadi orang ya mungkin terkenal ya, itu suatu kebanggaan buat tante, mungkin keluarga. Terus dia sudah bisa membantu keluarganya. Menurut aku sih kayaknya lebih kerja keras banget ya, soalnya buat membiayain keluarga juga. Soalnya tanpa Dika juga mungkin yang biayain juga siapa gitu. Jadi mungkin setelah kehilangan bapak kayaknya kerja keras banget. Tidak hanya untuk dirinya semata, Dwi Andika tidak lupa untuk berbagi dengan keluarga. Apalagi sejak ia ditinggal pergi sang ayahanda, Dwi Andika rela menjadi tulang punggung keluarga. Kalau misalnya tulang punggung keluarga sih ya emang sempat aku merasakan gitu ya secara tidak langsung akhirnya, karena di satu keluarga ini kan aku kerja gitu. Otomatis yang bukan membiayai juga ya, karena ini nggak 100% pure dari aku membiayai keluarga, tapi kita sama-sama kayak mama juga kan terkadang kerja juga gitu, mendapatkan uang pensiunan juga dari papa, jadi sama-sama akhirnya kita membantu. Jadi sekarang aku kerja bukan secara personal yang aku harus dapetin, yang aku nikmatin secara personal, tapi aku juga kerja yang aku nikmatin adalah bersama keluarga gitu. Jadi keluarga pun harus menikmati hasil dari aku gitu. Layaknya orang tua yang tak lupa memberi pesan pada anaknya, Ibunda Dwi Andika juga menaruh harap agar anak tercintanya tak kalap mata dengan kenikmatan dunia. Mama doakan Dika jadi orang yang sukses, yang terkenal, dan jangan lupa apa yang diamanatkan bapaknya, mudah-mudahan Dika laksanakan. Sayang sama keluarga,
Yang terutama sholat jangan ditinggalkan. Jangan pernah mau berhenti belajar, jangan pernah berhenti berkarya. Terus kayak tadi aku bilang, pokoknya apapun yang mau jalanin sekarang. Terus selalu jujur sama diri sendiri, jangan pernah bohongin perasaan. Terus kalau kenapa-napa, kalau misalnya lagi ada masalah atau gimana, kita bertiga selalu siap untuk jadi teman curhat. Cintaku padamu begitu besar, namun kau tak pernah bisa merasakan. Meski sakit hati ini kau tinggalkan, ku ikhlas untuk bertahan. Kerikil yang berjejer sepanjang jalan kehidupan adalah penguat setiap insan untuk menggapai cita-cita masa depan. Nah teman dekat ceritaku, semoga cerita dari kehidupan selebriti tadi membawa inspirasi bagi kehidupan Anda. Sampai jumpa di ceritaku berikutnya. Dadah! Jangan pernah kau coba